wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jagdrat Moko, umur saya 21 tahun. Di sini saya mempunyai sebuah rumah produksi makanan ringan. Untuk produknya namanya Cia Snack. Itu berbasis di Kertosono di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Untuk pertama-tama saya akan bercerita awal mula saya memulai usaha tersebut. Itu dimulai dari umur 15 di bangku kelas 2 SMP. Itu saya pertama-tama modal 1 juta, yaitu sebagai reseller, membeli makanan ringan dari agen, beli banyak terus dipak 1 kilo setiap hari. Setiap pulang sekolah saya ke pasar-pasar, menjajakan ke agen-agen tersebut. Jadi setiap hari saya ke pasar. Untuk satu hari target minimal satu toko yang menerima, bukan satu toko yang saya datangi. Untuk target tersebut ya alhamdulillah tercapai. Kalau itu habis itu berjalan beberapa bulan, ada modal, saya menjadi distributor dari rumah produksi tersebut. Terus alhamdulillah lancar sampai ke luar kota. Beberapa tahun kemudian saya menjadi rumah produksi dengan pertama-tama meminjam karyawan dari rumah produksi tersebut, terus membeli resep dari rumah produksi tersebut. Dari awal-awal memang cemoohan dari orang lain banyak sekali, terutama dari teman-teman SMP, soalnya masih muda untuk memulai usaha tersebut. Untuk tips and trick mungkin dari saya, kalau orang lain itu berbicara hidup itu kalau nggak untung ya rugi, itu menurut orang lain, tapi menurut saya bukan seperti itu. Kalau dari saya, kalau hidup kalau nggak untung ya belajar, jadi bukan rugi. Dalam arti rugian itu kita bisa belajar untuk mengetahui kesalahan-kesalahan kita dalam proses. Terus yang pertama-tama yang pasti itu ketahui dirimu, apa benar dalam pribadi kita itu ada kemauan untuk berbisnis. Jangan asal-asalan dan jangan ikut-ikutan terhadap teman. Yang kedua, siapkan mental. Soalnya dalam proses itu mental kita diuji, dari rasa malu, dari rasa minder, rasa dikejar target dalam diri kalian. Kalau kita tidak siap mental pasti down. Terus untuk yang kedua, konsistensi. Dalam hal konsistensi ini kita yang pertama itu sesudah niat, siapkan target kita itu mau apa. Dalam target itu jangan target besar, tapi target harian begitu. Jadi kita tidak terlalu berat untuk mencapai target tersebut. Terus yang kedua itu yang selanjutnya itu jalani relasi. Dalam hal ini relasi itu banyak sekali, yaitu dengan mungkin aparatur sipil atau teman atau seseorang yang mempunyai pengalaman bisnis. Dalam hal ini saya menjalin relasi dengan orang-orang yang sudah mapan di bidang bisnis. Untuk selanjutnya itu mungkin inovasi. Dalam hal inovasi itu siapkan produk kalian itu apa yang beda dari pasar, dari pesaing yang lain. Soalnya kalau sama-sama aja, kualitas sama, harga sama, itu mungkin produk kalian belum dilirik. Jadi mungkin ada perbedaan dari segi kualitas lebih baik, tapi harganya nurun. Itu suatu inovasi dari bagaimana kita mengatur
jalannya meskipun harga direndahin, kita masih bisa jalan gitu. Terus siapkan riset, jadi bukan asal-asalan kita membuat sebuah bisnis. Jadi kita harus mengetahui apa yang dimau pasar dan bukan asal-asalan dari kita semuanya. Jadi mungkin dalam hati kita, saya mau berbisnis makanan, tapi lihat dulu di lingkungan yang mau Anda buka itu menginginkan tidak makanan spesifik makanan apa gitu contohnya. Jadi kita nggak kejebak di suatu produk gitu. Mungkin itu dari saya. Ada lebih atau kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabina 2020, satu rasa, aksi nyata, bangun bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai kewirausahaan. Tentunya kewirausahaan sudah familiar bukan terdengar di telinga kita? Sebenarnya, apa sih dan bagaimana sih kewirausahaan itu? Nah, pada bagian pertama di sini dijelaskan apa arti dari kewirausahaan itu. Jadi kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, manusia unggul, teladan, gagah berani dan berwatak agung. Sedangkan usaha berarti perbuatan amal, bekerja dan berbuat sesuatu. Wirausaha itu mengarah kepada orang yang melakukan usaha atau kegiatan usaha sendiri dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan kewirausahaan menunjuk kepada sikap mental yang dimiliki seorang wirausaha dalam melaksanakan kegiatan atau usaha. Kemudian di sini dijelaskan beberapa tujuan kewirausahaan yang antara lain, pertama, meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. Dan yang terakhir, yaitu menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Adapun manfaat kewirausahaan, yang mana kewirausahaan memiliki 4 manfaat sosial, yaitu yang pertama, mengubah dan memajukan persaingan pasar, yang kedua, menciptakan teknologi, produk, dan jasa baru seperti komputer digital, mesin fotokopi, laser, power steering, dan lainnya. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas, yakni kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Dan yang terakhir, memperkuat pertumbuhan ekonomi, yaitu menyediakan pekerjaan baru dalam ekonomi. Di slide selanjutnya akan dijelaskan tentang ruang lingkup kewirausahaan. Ruang lingkup kewirausahaan sangat luas sekali. Secara umum, ruang lingkup kewirausahaan adalah bergerak dalam bidang bisnis. Jika diuraikan secara rinci, ruang lingkup kewirausahaan bergerak dalam bidang yang pertama, lapangan agraris seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Yang kedua, lapangan perikanan seperti pemeliharaan ikan, penetasan ikan, makanan ikan, dan pengangkutan ikan. Yang ketiga, lapangan peternakan seperti bangsa burung atau unggas dan bangsa binatang menyusui. Yang keempat ada lapangan perindustrian dan kerajinan. Industri ini bergerak di industri besar, menengah, maupun industri kecil. Dan pengrajin seperti pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Yang kelima ada lapangan pertambangan dan energi. Yang keenam ada lapangan perdagangan.
lapangan perdagangan ini sebagai pedagang besar, pedagang menengah, maupun pedagang kecil. Dan yang terakhir ada lapangan pemberi jasa. Lapangan pemberi jasa ini bergerak sebagai pedagang perantara, pemberi kredit atau perbankan, pengusaha angkutan, pengusaha hotel, dan restoran. Kemudian ada proses kewirausahaan. Seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya perlu mencari, mengevaluasi, serta mengembangkan peluang-peluang dengan jalan mengatasi sejumlah kekuatan yang menghalangi penciptaan sesuatu hal yang baru. Proses aktual kewirausahaan memiliki 4 fase khusus, yaitu yang pertama, identifikasi dan evaluasi peluang yang ada. Evaluasi peluang merupakan elemen yang paling kritikal dari proses kewirausahaan, karena memungkinkan seorang wirausaha apakah produk menghasilkan hasil yang diperlukan untuk sumber-sumber yang bermanfaat bagi seorang wirausaha. Yang kedua, kembangkan rencana bisnis. Dalam hal ini, mempersiapkan rencana bisnis adalah penting untuk memahami persoalan-persoalan inti yang terlibat di dalamnya. Karakteristik-karakteristik dan besarnya segmen pasar, syarat-syarat produksi, rencana finansial, rencana organisasi, dan syarat finansial. Yang ketiga ada sumber-sumber daya yang diperlukan. Sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan peluang yang ada, perlu diketahui proses tersebut diawali dengan tindakan penilaian sumber-sumber daya usaha yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah laksanakan manajemen usaha. Setelah sumber-sumber dicari, maka seorang wirausaha perlu mengaktifkannya melalui implementasi rencana bisnisnya. Hal tersebut mencakup kegiatan yang mengimplementasi sebuah gaya dan struktur manajemen. Slide selanjutnya akan menjelaskan mengenai tahap permulaan dan pertumbuhan kewirausahaan. Di sini dijelaskan ada 3 tahap. Yang pertama, proses imitasi dan duplikasi. Pada tahap ini, wirausaha mulai meniru ide-ide orang lain. Yang kedua ada proses duplikasi dan pengembangan. Pada tahap ini, wirausaha mulai mengembangkan ide barunya. Dan yang terakhir ada proses penciptaan. Proses penciptaan atau disebut dengan tahap inovasi dan kreasi diawali dengan teknik produksi baru. Slide terakhir menjelaskan mengenai karakteristik dan keberhasilan seorang wirausaha. Untuk menjadi wirausaha yang akan sukses, pertama-tama harus memiliki ide atau visi bisnis yang jelas. Kemudian, ada kemauan dan keberanian untuk menghadapi resiko baik waktu ataupun uang. Apabila ada kesiapan menghadapi resiko, langkah berikutnya adalah membuat perencanaan usaha, mengorganisasikan, dan menjalankannya. Agar usaha berhasil, selain harus bekerja keras sesuai dengan urgensinya, wirausaha harus mampu mengembangkan hubungan baik dengan mitra usaha maupun dengan semua pihak yang terkait dengan kepentingan perusahaan. Dengan mengidentifikasi jiwa wirausaha ada beberapa aspek yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, locus of control internal. Individu yang memiliki hal tersebut adalah individu yang memiliki inisiatif yang tinggi, suka bekerja, berusaha mengatasi masalah dengan mencari akar penyebab secara efektif. Kemudian yang kedua ada menyenangi pekerjaan yang berkaitan dengan proses mental dengan tujuan utama, yaitu adalah pencapaian prestasi. Kemudian kemandirian. Wirausaha adalah orang yang merdeka lahir batin, lebih suka bekerja atas kemampuan sendiri. Kemandirian ini didukung oleh kepedulian pada orang lain maupun lingkungan dan siap menerima kritik maupun saran. Yang selanjutnya atau yang keempat adalah kemampuan inovasi dan kreativitas. Kreativitas lebih mengacu pada ideas organization, sedangkan inovasi lebih kepada idea implementation. Sebagai inovator, seorang wirausaha tidak harus memakai ide sendiri, tetapi dengan kepekaan yang tinggi dan kemampuan analisis yang baik, mampu menggabungkan dan memakai ide yang telah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah cenderung berpikir panjang, memiliki potensi melakukan visi yang jauh ke depan. Wirausaha harus bersifat inklusif.
bukan atas dorongan seseorang dan keberhasilan hanya pada jangka pendek. Akan tetapi, wirausaha memiliki perencanaan yang seksama serta kendali diri yang fleksibel terhadap perubahan lingkungan. Oh iya, sebelum udahan kita yel-yel dulu yuk. Desa Binaan 2020, satu rasa, aksi nyata, bangun bangsa. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai kewirausahaan. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.